Halo, selamat pagi sahabat Drunska semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Hana dalam program Bincang-Bincang sama Doi edisi Sabtu 7 Mei 2022. Masih dalam suasana lebaran nih, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh sahabat Drunska yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, di akhir pekan ini Hana mengajak sahabat Drunska semuanya untuk berbincang dengan Ibu Anastasia Lina Dwi Nursanti, Sarjana Kedokteran Gigi, Magister Hukum Kesehatan, yang akrab kita sapa dengan nama Ibu Lina. Selamat pagi Bu Lina, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Hana, puji Tuhan baik Bu Hana. Bu Hana gimana kabarnya? Luar biasa Bu Lina. Oke, gimana kabarnya sahabat Drunska semuanya yang masih pada liburan ya tentunya? Semoga nggak pada kena macet arus balik ya. Oh ya, ini momen arus balik pas banget ini lagi di mobil, di tol, nunggu macet-macetan nih sambil dengerin bincang-bincang sama Doi. Ya, semoga bisa menambah manfaat gitu ya Bu Hana. Ya betul banget. Nah, sahabat Nuska, kalau biasanya kita berbincang seputar kondisi kesehatan dengan dokter spesialis. Nah, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang hak serta kewajiban pasien dan rumah sakit. Nah, kalau selama ini kita tahu ya Bu Lina, pasien itu berhak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar prosedur operasional. Atau misalnya rumah sakit wajib melindungi privasi pasien gitu ya Bu. Nah, ternyata sahabat Drunska, kalau dijabarkan nih masih ada banyak lagi hak dan kewajiban baik dari sisi pasien maupun sisi rumah sakit. Bagi sahabat Drunska yang ingin bergabung ngobrol dengan Ibu Lina seputar hak dan kewajiban pasien serta rumah sakit, langsung aja seperti biasanya sampaikan melalui kolom komentar. Akan ada giveaway dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo bagi sahabat Drunska yang beruntung. Kita langsung aja ya Bu Lina ke tema utama. Oke Bu Hana. Mungkin bisa dijabarkan secara singkat Bu Lina, apa aja sih kisi-kisi atau isi dari hak kewajiban pasien dan rumah sakit? Oke. Terima kasih Bu Hana. Kalau misalnya kita bicara soal hak dan kewajiban, biasanya memang itu suatu paket gitu ya Bu Hana. Jadi kalau orang minta haknya doang itu biasanya nggak bisa. Pasti orang dapat hak itu ada kewajiban yang menyertai. Jadi kalau di sini sebenarnya mungkin masyarakat, pasien, pengunjung, keluarga pasien, atau mungkin yang hadir di rumah sakit tentunya beberapa sudah familiar apa saja sih hak dan kewajibannya. Nah, kalau kita mulai dulu dari hak pasien dan keluarga. Sebenarnya kita punya leafletnya ya. Jadi sebenarnya ada leaflet tentang pelayanan dirawat inap di rumah sakit ini. Kelihatan ya kali mungkin ini bisa berisi tentang hak pasien dan keluarga. Sebenarnya ada 18 poin, cuman mungkin nanti bisa dilihat di website kita juga @drunska.com itu juga ada. Jadi sebenarnya kalau kita mau tahu lebih rinci di situ ada. Dimulai dari bagaimana kita memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Jadi sebenarnya ini hal yang umum. Mau kita di rumah sakit Bu Hana atau kita nggak di rumah sakit, tata tertib itu kan biasanya ada. Tentunya kalau kita bicara soal aturan itu dibuat tentunya dengan berbagai pertimbangan. Jadi misalnya saya ambil contoh aja, kalau di rumah sakit ini apa sih tata tertibnya? Di rumah sakit ini kita harus mematuhi misalnya. Ada yang namanya ketentuan tentang jam kunjung, ketentuan tentang siapa yang boleh memberikan persetujuan misalnya. Ketentuan juga bagaimana mendokumentasikan. Jadi ada beberapa hal yaitu terkait bagaimana tata tertib yang ada di rumah sakit. Jadi salah satunya tadi itu. Kemudian pasien dan keluarga juga punya hak untuk memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban itu sendiri. Jadi memang harus dijelaskan. Karena itu tadi haknya pasien dan keluarga, maka itu juga merupakan kewajibannya rumah sakit. Kalau ini sekaligus aja ya Bu Hana, jadi biar nggak membingungkan. Karena itu tadi hak dan kewajibannya pasien, maka itu menjadi haknya pasien, maka itu jadi kewajibannya rumah sakit. Kemudian pasien ini juga berhak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Jadi setiap rumah sakit itu pasti punya SPO atau standar prosedur operasional.
yang mana antar rumah sakit tentunya berbeda. Karena itu yang ditetapkan oleh rumah sakit. Nah, standar profesi itu tiap-tiap profesi yang ada di rumah sakit, taruhlah dokter, kemudian nanti ada profesi tenaga kesehatan, jadi perawat, bidan, apoteker, itu punya standar profesinya masing-masing. Jadi setiap mereka memberikan pelayanan tentunya harus sesuai dengan standar gitu Bu Hana. Nah, kemudian banyak lagi hak-hak yang mungkin diberikan. Misalnya, punya hak nggak sih kalau misalnya pasien ini menolak tindakan yang akan diberikan? Nah, kira-kira menurut Bu Hana gimana nih? Boleh nggak kalau Bu Hana misalnya mau dilakukan tindakan, Bu Hana tidak setuju, berhak menolak atau nggak Bu Hana? Itu masuk ke dalam hak pasien, berarti kita bisa menolak ya. Cuman dengan penolakan itu nanti konsekuensinya seperti apa Bu? Apakah kita akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari dokter? Jadi sebenarnya ketika tadi saya sampaikan ketika kita berhak menolak, sebelum kita menolak itu kita punya hak yang lain, kita berhak mendapatkan informasi tentang diagnosis, tentang tata cara pengobatan yang akan kita terima. Kemudian kita juga berhak juga atas informasi yang setelah kita berikan itu kita boleh menyetujui atau tidak. Jadi ini kewajiban rumah sakit sangkutannya. Jadi ketika kita sudah memberikan informasi, maka rumah sakit harus memastikan bahwa semua tindakan medis itu harus mendapatkan persetujuan tindakan kedokteran. Atau misalnya sering dikenal dengan istilah informed consent gitu ya. Jadi kalau misalnya Bu Hana pernah. Dan mungkin kalau misalnya hak-hak yang lain, jadi sebenarnya ada di dalam poin leaflet tadi, mungkin bisa ditampilkan juga kalau di dalam Instagram ini nanti ada leafletnya. Kemudian juga bisa dapat hak untuk didampingi oleh keluarga dalam kondisi kritis. Jadi ini memang haknya. Jadi nggak perlu khawatir. Misalnya kalau dalam situasi tertentu ternyata kita memang membutuhkan pendampingan keluarga, itu bisa disampaikan. Kemudian juga ada hak lainnya. Jadi jangan khawatir. Apapun agamanya, setiap pasien di sini berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Makanya kalau di rumah sakit kita ada apa ya Bu Hana ya? Mungkin Bu Hana di bagian humas marketing nih ngerti nih. Jadi pasien itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan rohani. Jadi akan ada kunjungan dari tim pelayanan rohani dari berbagai agama. Itu nanti bisa rumah sakit fasilitasi ya Bu Lina ya. Ya. Dalam jangka waktu tertentu. Kemudian misalnya dalam situasi khusus nih atau misalnya ada permintaan di luar jadwal, juga rumah sakit bisa memfasilitasi. Oke, jadi sebenarnya pelayanan kerohanian itu merupakan hak yang bisa diterima. Karena itu tadi merupakan hak, tentunya jadi kewajiban rumah sakit untuk memberikan fasilitas tersebut gitu ya. Jadi kemudian ada hak apa lagi sih? Kalau misalnya dirasa pasien atau keluarga ini ada sesuatu hal yang kurang berkenan, tentu saja pasien dan keluarga ini boleh sekali untuk mengajukan atau memberikan masukan, keluhan, kritik, pendapat ke rumah sakit. Karena rumah sakit, terutama Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, kita sudah menyediakan berbagai jalur ya Bu. Jadi memang ini hal yang merupakan haknya pasien dan keluarga. Jadi nggak usah takut kalau misalnya ada yang bilang gimana sih takut, ya nggak perlu takut karena ini merupakan hak dan ini adalah kewajibannya rumah sakit juga untuk menerima masukan tersebut. Gitu Bu Hana. Kalau misalnya tadi kita bicara soal hak dan haknya pasien, keluarga, terus kemudian ada kewajiban, berarti tentunya ini merupakan suatu hal yang mau nggak mau melekat jadi satu gitu ya, saling berkesinambungan. Kalau pasien punya hak tentunya ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Tadi beberapa sudah saya sampaikan, jadi misalnya mereka punya kewajiban untuk mematuhi apa saja sih tata tertib yang berlaku. Kemudian tadi kalau memang sudah mendapatkan pelayanan tentunya karena di sini rumah sakit tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan, maka ada biaya yang harus dibayarkan. Jadi pasien dan keluarga punya kewajiban untuk membayarkan apapun bentuknya ya. Karena sekarang kan pembayar itu bisa macam-macam, dimulai dari penjaminnya pribadi, kemudian ada juga penjaminnya bisa dari asuransi, atau pihak ketiga ya, misalnya bisa asuransi, perusahaan, atau mungkin bisa juga dari asuransinya pemerintah gitu ya, BPJS itu bisa. Jadi itu salah satu bentuk pemenuhan hak yang dimiliki rumah sakit untuk memperoleh pembayaran atas pelayanan yang sudah diberikan, dan itu merupakan kewajiban bagi pasien. Begitu Bu Hana.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seru banget sih sama Bu Lina ini. Jadi kayak saya refresh, biasanya kan saya sama dokter spesialis itu seputar kondisi kesehatan, yang lain ini lebih ke informasi umum seputar hak dan kewajiban pasien di rumah sakit. Lalu tujuan dari adanya hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit ini apa Bu Lina, selain agar pelayanan bisa diberikan dengan maksimal dan optimal gitu? Terima kasih Bu Hana. Jadi sebenarnya kayak tadi, hak dan kewajiban pasien, keluarga, dan juga rumah sakit ini semuanya tentunya selaras ya. Kalau ditanya tujuan, supaya bisa berjalan semua dengan baik. Jadi ketika kita nih sebagai pasien misalnya, kita bicarain dulu, kita jadi pasien, tentunya kita pengen tahu dong apa saja sih yang jadi hak kita kalau kita jadi pasien di rumah sakit ini gitu. Oh ternyata kita punya hak ABCD gitu misalnya, ada 18 misalnya yang disebutkan, ada peraturan yang mendasari dan itu dijaminkan oleh undang-undang ya. Jadi undang-undang memang menjamin hak pasien dan keluarga. Dan ketika kita punya hak, misalnya hak itu kita sudah tahu dan kita tidak mendapatkan, maka kita boleh meminta hak itu. Jadi ini kenapa hal ini mungkin jadi diangkat dalam tema kali ini ya, karena mungkin kadang ada beberapa yang tidak tahu bahwa oh ternyata kita nih boleh loh memilih dokter gitu misalnya, ini hak kita gitu, tapi kita nih kadang nggak enak nih, kita nggak tahu nih, kita takut nih. Nah itu yang harus mungkin kita pertimbangkan lagi sebagai pasien, kita punya hak untuk itu. Dan kalau kita memang tahu nih hak kita akan lebih jelas lagi. Oh nanti jadi kita sudah tahu nih apa saja yang jadi hak kita boleh bisa dapat apa saja. Nah selain hak, tadi sudah disampaikan bahwa ini selaras dengan kewajiban. Jadi ada beberapa hak yang memang harus dilaksanakan, akan diterima ketika kita sudah mendapatkan pengertian apa sih kewajiban kita. Oh kalau kita udah tahu nih kewajiban kita apa saja, kita sudah jalankan, tentunya kita bisa nih nuntut hak kita. Jangan sampai kita cuman minta hak tapi kewajiban kita nggak dijalankan. Ini jadi kesannya kan cuma satu arah saja gitu ya Bu Hana. Jadi kalau kita mau sebisa mungkin ketika kita menjalankan kewajiban kita juga tahu nih hak kita. Jadi nanti selaras. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita sudah tahu hak kita, maka jangan lupa jalankan kewajibannya. Ini berlaku juga buat rumah sakit. Karena rumah sakit, ketika rumah sakit berusaha memenuhi apa yang jadi haknya pasien, maka itu nanti jadi hal yang merupakan kewajibannya rumah sakit. Tapi jangan salah, rumah sakit juga punya hak. Karena rumah sakit ini kan nggak cuma satu pasiennya gitu ya Bu Hana. Jadi ada pasien lain yang kalau tadi hak yang belum tentang privasi belum saya sebutkan, berarti ada privasi yang harus dijaga. Privasi itu pasti privasi setiap pasien yang harus dijaga. Jadi jangan sampai karena demi melaksanakan atau memberikan hak bagi pasien A, privasi pasien B dilanggar. Itu ya jangan sampai gitu ya. Jadi memang harus dipastikan semua ini bisa berjalan selaras. Gitu sih Bu Hana. Ngobrolin soal privasi pasien nih Bu Lina. Jadi itu kan Hana tuh sering lihat kadang ada beredar di story Instagram atau status WhatsApp itu ngevideoin pasien, kadang di info dikasih info. Ini ada saudara kita yang lagi dirawat nih di rumah sakit A gitu misalnya. Bener nggak sih Bu, sebenarnya keluarga pasien itu tidak bisa dengan bebas mengambil foto atau video di ruang perawatan, atau mungkin ada aturan khususnya Bu? Oke, terima kasih Bu Hana. Jadi sebenarnya rumah sakit ini tentunya mengikuti ketentuan yang berlaku ya Bu Hana tentang pendokumentasian, baik berupa foto, video atau rekaman suara sekalipun gitu ya. Memang kita nggak bisa memungkiri ya kalau yang namanya kecanggihan teknologi semakin kesini, teknologinya semakin berkembang, segala sesuatu jadi mudah, segala sesuatu jadi ibaratnya gampang didapatkan. Kalau misalnya dulu nyari bukti setengah mati gitu ya, kalau sekarang tinggal difoto aja nih, viralkan gitu, gampangnya seperti itu. Hanya saja seperti tadi, kita nih punya kewajiban rumah sakit untuk menjaga, menjamin privasi pasien yang lain, yang mana haknya pasien juga yang lain. Makanya sebenarnya ada ketentuan di rumah sakit. Di rumah sakit ini membagi jadi 3 zona Bu. Jadi ada zona merah, kuning dan hijau. Jadi mungkin nanti kalau pernah berkunjung ke rumah sakit gitu ya, itu nanti di beberapa bagian akan ada
poster-posternya gitu ya, atau stiker-stikernya yang menandakan warna merah, kuning dan hijau. Jadi kalau merah ini kita ingat-ingatnya gampang aja sih Bu Hana, seperti lampu lalu lintas tuh loh Bu Hana. Kalau merah tuh berarti tidak boleh jalan gitu ya. Kalau kuning itu berarti kayak hati-hati gitu ya. Kalau misalnya hijau berarti boleh. Cuman di sini ini kita mengikuti himbauan dari Persi yang dikeluarkan di tahun 2018. Mungkin ada latar belakang yang memang mendasari sampai akhirnya dikeluarkan himbauan tersebut. Jadi kalau misalnya kita menemukan yang warnanya merah, ini himbauannya adalah untuk melarang, jadi tidak boleh melakukan pengambilan foto, video, atau rekaman suara di area yang berzona warna merah ini. Jadi memang ini tidak disarankan. Kemudian kalau untuk yang kuning ini sebenarnya tidak diperbolehkan, hanya saja dalam beberapa situasinya jadi diizinkan, diperbolehkan, jadi dengan izin, gampangnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini kalau lampu warna kuning itu kan berhati-hati. Jadi sebenarnya tidak diperbolehkan tanpa izin. Jadi bahasa lainnya adalah diperbolehkan dengan izin. Siapakah yang punya izin kalau ditanya gitu? Menurut Bu Hana siapa aja yang berhak memberikan izin? Kalau ini saya kan dapat izin ya, sudahlah saya minta sama siapa aja boleh gitu kan. Istilahnya kan di dalam peraturan yang warna kuning itu kan tulisannya cuma tanpa izin gitu ya Bu. Menurut Bu Hana gimana? Kalau saya sih lebih yang ke arah pemberi asuhan ya Bu ya, jadi petugas di dalam rumah sakit, petugas itu pun juga pimpinan dalam, misalnya di ruang perawatan gitu ya Bu, itu pimpinannya bukan maksudnya sembarang, bukan cuman dari perawat biasa gitu misalnya, jadi lebih ke pimpinannya atau manajemen rumah sakitnya. Ya, jadi sebenarnya gini, ketika misalnya diperlukan untuk melakukan dokumentasi, namanya ada aturan. Ketika ada aturan mungkin nggak sih ada yang dilanggar atau diperlukan sesuatu hal, yaitu boleh-boleh saja, ada namanya kebijakan. Tetapi ketika ini zonanya sudah zona warna kuning, berarti kan harus ada izin. Jika memang itu sampaikan ke petugas terkait, nanti akan dibantu oleh petugas. Kalau tadi Bu Hana memberi contoh di ruang rawat inap, maka berarti kita akan lihat, oh di ruang rawat inap tuh ada siapa sih? Disampaikan misalnya keperluannya adalah saya harus menginformasikan ke keluarga saya, karena keluarga saya jauh nih, mereka perlu tahu nih kondisi saya, misalnya gitu. Nah itu disampaikan supaya kita bisa mendapatkan izin dari petugas rumah sakit. Nanti petugas rumah sakit akan membantu karena memang ada jalur atau prosedur untuk mengurus perizinannya. Misalnya harus disetujui oleh pimpinan yang memang berwenang di rumah sakit. Jadi gini, nggak usah khawatir kalau misalnya apakah kita harus minta izin sendiri ke direktur utama, nggak seperti itu gitu ya Bu Hana. Nanti kayak gini, ribet sekali padahal direktur utama kan jadwalnya padat sekali gitu ya. Nggak semua orang misalnya, walaupun bisa ditemui kalau di rumah sakit kita bukan berarti Bapak Ibu misalnya ingin ketemu sama direktur utama kami ya bisa saja, cuman ketika hal-hal itu memang mendesak kan ada jalur yang memang bisa ditempuh, itu lebih mudah lagi untuk mempermudah saja. Seperti itu sih Bu Hana. Nah yang zona ketiga adalah zona hijau. Mungkin Bu Hana sudah tahu ya, zona hijau itu berarti diperbolehkan untuk mengambil foto, video atau rekaman selama kita menghormati privasi orang lain. Karena intinya seperti ini, ketika kita mengambil dokumentasi apapun bentuknya, kalau ada orang lain yang terlibat di dalamnya, itu kan merupakan privasinya orang lain. Jadi misalnya nih, kita ngambil contohnya gampangnya saya foto sama Bu Hana ya. Saya foto Bu Hana misalnya di area yang zonanya hijau. Tiba-tiba di belakang kita nih ada orang lain. Orang lain itu in frame gitu ya Bu Hana, in frame di dalam foto kita. Terus kita karena nggak ngeh gitu, kita nggak terlalu nggak terlalu sadar bahwa ada orang lain, kita upload fotonya. Sekarang tiba-tiba orang yang bersangkutan tahu nih ada fotonya dia berada di antara kita berdua gini loh Bu Hana. Orang itu boleh nggak terima? Boleh. Karena itu tadi privasinya orang lain. Kalau misalnya ditanya, maka dari itu nggak semua orang gini. Pada dasarnya setiap orang itu kan punya haknya masing-masing, privasinya mereka masing-masing. Jadi kita harus melihat, kalau kita foto lihat dulu nih, apakah ada orang lain. Kalau ada orang lain kita minta izin dulu, misalnya dia in frame atau enggak. Kalau misalnya nggak sengaja nih mau nggak mau, ya berarti kita harus gimana caranya supaya foto itu nggak ada wajahnya orang tersebut. Karena sebenarnya gini sih Bu Hana, bisa jadi kadang kita nggak sadar bahwa kita aja kalau mau difoto kita atur posisi ya Bu Hana, kita bagus nggak nih di foto, kita cantik nggak nih di foto gitu. Kalau nggak cantik ulang, pokoknya sampai cantik gitu kan Bu Hana. Ini hal yang sederhana ya, apalagi orang yang nggak tahu, nggak ready terus difoto.
bisa jadi nggak terima gitu sih, gambaran mudahnya seperti itu. Terima kasih Bu Lina paparannya. Iya. Ini dari sahabat Drunska udah mulai beberapa yang gabung Bu Lina. Mungkin kita bisa bacain pertanyaan satu-satu ya Bu. Oke. Ini terkait hak pasien juga Bu, dari Rizka Martavia. Jika ada pasien yang meninggal tetapi belum melunasi biaya rumah sakit, apakah boleh jenazah dibawa pulang dulu atau biaya harus dilunasi dulu? Oke Bu Hana, jadi sebenarnya kalau tadi dikaitkan kita bicaranya soal aturannya dulu ya Bu Hana. Secara aturan pasien ini berkewajiban untuk membayar biaya pelayanan yang sudah diterima. Jadi harus dibedakan dulu ya. Tadi Bu siapa Rizka ya? Bu Rizka, harus dibedakan antara uang muka dan uang yang dibayarkan atas biaya yang sudah diterima. Karena di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sabi Solo ini tidak diperkenankan untuk kita sudah mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah bahwa kita tidak menarik uang muka. Jadi kalau misalnya sebelum mondok kita minta atau sebelum opnam ditarik biaya dulu, ini tidak diperkenankan. Kalau sampai ada yang seperti itu boleh disampaikan ke layanan pelanggan kita ya Bu Hana, boleh disampaikan ke kami. Jadi kalau misalnya sesuai dengan hak dan kewajiban, maka ketika sudah mendapatkan pelayanan di rumah sakit, maka ada kewajiban untuk melakukan pembayaran. Jadi kalau misalnya, akan tetapi kalau misalnya tadi kondisinya, ada beberapa kondisi yang memang apakah boleh ketika pasien itu dibawa pulang dulu, misalnya jenazahnya karena sudah meninggal dan segala macam, itu kembali lagi yang namanya kebijakan. Jadi ketika ada hal seperti itu, sampaikan saja ke bagian pelayanan bahwa kira-kira seperti apa nih kondisinya. Jadi kalau memang misalnya, jadi nanti sama-sama karena rumah sakit butuh jaminan dan keluarga pasien tentunya juga memerlukan bantuan dari rumah sakit bahwa ini ingin membawa pulang jenazahnya tapi belum ada biayanya gitu. Jadi ini bisa didiskusikan. Jadi nggak perlu kadang yang jadi kaku adalah kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik ya Bu Hana. Sebenarnya kan selama ini ketika bisa dikomunikasikan, maka nanti akan bisa kebijakan yang dikeluarkan. Misalnya, nih ada beberapa kejadian yang, boleh saja dibawa pulang dulu dengan catatan, berarti kita punya jaminan dari keluarganya. Jaminannya bentuknya seperti apa, itu nanti bisa didiskusikan. Jaminannya nggak harus berupa barang, atau mungkin bisa juga dari bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh keluarga yang memang berwenang dan bertanggung jawab. Itu salah satu contohnya ya. Cuman pelaksanaannya tuh bisa bervariasi Bu Hana. Jadi kalau misalnya tadi saya bicara secara aturan memang harus dibayarkan. Makanya tadi kan saya sampaikan yang membayarkan tuh bisa bervariasi. Dimulai dari pribadi atau dibayarkan secara reguler, dibayarkan oleh pihak ketiga dimulai dari asuransi, BPJS, kemudian ada juga perusahaan ketika misalnya ada perusahaan yang menanggung. Seperti itu Bu Hana. Mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian ada lagi ini dari Rizka Martavia bertanya lagi dan ini cukup senada pertanyaan dengan Mariana Widya. Ini terkait hak dan kewajiban pasien. Ini apakah dibedakan Bu antara hak pasien dan kewajiban pasien, antara pasien yang pembiayaannya pribadi dengan pasien yang pembiayaannya dijamin oleh BPJS? Oke, jadi ya kalau secara hak dan kewajiban pasien itu seharusnya sama. Jadi tidak ada pembeda antara pasien itu dirawat dengan penjamin BPJS, penjamin asuransi, penjamin. Hanya saja yang membedakan itu perlu digarisbawahi kalau saya menyebutnya adalah fasilitas. Jadi gini, rumah sakit itu kan punya fasilitas yang berbeda antar kelas kamarnya. Tentunya kalau hak itu kan berbicara secara umum, misalnya mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, gitu ya. Kalau misalnya kita bicaranya haknya pasien seperti itu. Kalau dia dirawat di kelas VIP, berarti secara BPJS kita kan hanya menanggung sampai hak kelasnya BPJS itu kan kelas 1 ya, paling tinggi. Tentunya akan berbeda dong kalau misalnya kita bicara secara fasilitas, kamar VIP dengan kamar fasilitas kelas 1 pasti ada pembeda. Karena ini ngomong soal fasilitas. Jadi mungkin yang harus digarisbawahi yang membedakan adalah fasilitas. Kalau pelayanannya seharusnya tidak ada pembeda. Jadi kalau misalnya nanti nih ini kan kita bicara aturan secara umum ya, karena saya tidak memberikan pelayanan secara langsung,
saya di manajemen. Tapi kalau memang misalnya nanti ada sahabat Drunska ya Bu Hana, sahabat Drunska yang memang merasa mendapatkan pelayanan yang berbeda, boleh memberikan masukan ke kami. Nomornya berapa Bu Hana? Bisa langsung ke nomor layanan pelanggan 081, sahabat Drunska dicatat ya, 081 55 33 00 333. Ini udah kayak nomor cantik gitu ya. Nomor cantik, nomornya Dokter Un Bun Ing banget nih 333. Iya. Hari lahirnya gitu ya Bu Hana. Yes. Ya, jadi sebenarnya ketika mendapatkan perlakuan yang berbeda itu yang harus disampaikan, karena tadi itu salah satu hak pasien bahwa boleh loh mengajukan keluhan, masukan gitu. Jadi begitu ya. Kalau misal ditanya hak dan kewajiban secara umum sama. Yang membedakan tadi ya fasilitas yang didapatkan. Mungkin yang membedakan selanjutnya nanti kewajiban membayarnya gitu ya Bu Hana. Karena tentunya akan berbeda. Karena fasilitasnya berbeda, tentunya biaya yang dikeluarkan berbeda gitu. Sepertinya pembahasan kita hari ini sangat menarik di benak sahabat Drunska karena udah banyak yang ngantri Bu mau tanya sama Bu Lina. Ini saya baca satu-satu ya. Oke. Tadi dari Rizka Martavia sudah. Ini tanya lagi Bu Rizka Martavia, ini kayaknya tertarik banget nih sama bahasanya Bu Lina. Bagaimana tanggung jawab rumah sakit terkait penolakan pasien akibat keterbatasan prasarana atau keterbatasan alat? Oh, jadi Bu Rizka terima kasih ya. Jadi kalau misalnya bagaimana tanggung jawabnya rumah sakit gitu ya Bu Hana. Kalau ada penolakan, jadi sebenarnya begini, ketika ada kejadian di mana pasien memerlukan perawatan atau tindakan yang mana fasilitas kesehatan itu tidak mampu, baik secara fasilitas, sarana, prasarana, peralatan, maka rumah sakit itu berkewajiban untuk melakukan rujukan. Prosesnya namanya proses rujukan, berhak merujuk pasien ke tempat yang mana bisa menangani atau membantu proses itu bisa terlaksana. Jadi misalnya kalau di rumah sakit tidak punya nih alatnya dan memerlukan untuk menggunakan alat tersebut, maka mau tidak mau kita harus melakukan rujukan. Jadi kalau itu lebih ke arah sepertinya bahasanya bukan menolak ya. Jadi ini yang perlu juga sahabat Drunska pahami bersama bahwa rumah sakit bukan menolak kalau memang tidak mampu. Karena gini, kalau misalnya kita memaksakan ternyata itu bisa dirujuk untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, hasilnya kan nggak akan baik. Nanti kembali lagi, pelayanannya tidak bermutu atau kurang bermutu, haknya tidak didapatkan. Kalau pelayanan tidak bermutu, hasilnya tentu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Walaupun gini, secara keilmuan pelayanan kedokteran itu tidak ada yang pasti. Karena setiap orang itu, setiap manusia itu unik. Jadi bisa jadi pada si A akan berdampak seperti ini, si B tidak ada, si C mungkin baik-baik saja. Nah itu bisa bervariasi. Karena tubuh manusia ini kan sangat unik sekali gitu ya. Jadi lebih ke arah kalau misalnya memang memerlukan rujukan, maka kita akan melakukan rujukan gitu. Jadi lebih ke arah kemampuannya fasilitas pelayanan kesehatan. Baik misalnya kita menerima rujukan juga seperti itu ya. Kalau misalnya ketersediaannya yang kosong ya Bu Hana, misalnya bukan cuman peralatannya tapi ketersediaan kamar dan ternyata memang memerlukan, maka ya mau nggak mau kita harus melakukan sistem rujukan. Karena kalau misalnya ternyata dia memerlukan kamar perawatan segera atau misalnya kamar perawatan intensif tapi jumlah kamar yang ada di tempat kita nih sudah terisi, ya kita harus merujuk pasien tersebut. Bukan berarti kita tidak mau memberikan penanganan gitu. Begitu Bu Hana, begitu ya Bu Rizka, benar ya Bu Rizka? Iya Bu Rizka, jadi serta-merta bukan menolak ya, tapi lebih ke arah rumah sakit bertanggung jawab bagaimana agar pasien ini tetap mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan pelayanan. Ini ada satu pertanyaan juga, ini menarik nih Bu Lina. Iya. Dari Almira 1331. Izin bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan pasien di rumah sakit? Dan apa saja hak pasien yang sangat mempengaruhi cara kerja dokter? Mungkin bisa dibahas yang bertanggung jawab atas kerahasiaan pasien ini, juga mungkin bisa dibahas juga Bu Lina, siapa aja sih yang keluarga pasien yang mungkin bertanggung atau pihak-pihak yang bisa
menjadi penanggung pasien ini. Kadang kan ada ini anaknya bisa, ini kakaknya kakak kandung nih kok nggak bisa gitu, mungkin ada pembagian secara khusus Bu Lina. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaannya yang pertama, siapa yang bertanggung jawab kerahasiaan pasien? Gini. Kalau bicara soal kerahasiaan pasien, pasien itu kan berarti posisinya dirawat di rumah sakit misalnya, atau berkunjung di rumah sakit, atau mendapatkan pelayanan di rumah sakit gitu ya. Kalau bicara soal pasien, siapakah yang bertanggung jawab? Pertama, pasiennya sendiri, paling mudah gitu ya. Kalau pasiennya yang menyebarkan, ya berarti dia sendiri yang membocorkan rahasia kedokterannya, rahasia pasiennya gitu. Itu pasien. Yang kedua, siapakah? Semua orang yang memberikan pelayanan. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran itu disebutkan. Jadi, siapa saja, semua orang yang terlibat memberikan pelayanan. Dimulai dari siapa yang melakukan pendaftaran di depan, terus nanti misalnya setelah itu perawat, nanti misalnya dokter yang memberikan pelayanan, nanti siapa lagi? Oh kalau dapat obat berarti nanti ada apoteker, terus nanti kalau misalnya melakukan pembayaran berarti ketemu sama siapa lagi? Kasir. Jadi semua yang terkait. Kalau misalnya ada nggak di luar itu yang tidak memberikan pelayanan harus menjaga? Ada. Ketika misalnya kita menggunakan teknologi, ada bagian yang memang di bagian umum yang memang harus juga terlibat. Siapa misalnya dari bagian IT, karena kan kendali datanya ada di situ. Karena misalnya kita pakai rekam medis elektronik misalnya, itu kan ada data-data yang harus dijaga kerahasiaannya. Selain itu siapa? Pimpinan. Pimpinan juga harus menjaga rahasianya pasien, jadi privasinya pasien juga harus dijaga. Jadi kalau mau dibilang banyak sekali yang terlibat. Kalau ada lagi nggak yang lain? Ada. Siapa? Misalnya kalau bicara ada rumah sakit pendidikan gitu ya Bu Hana, di mana ada dokter koas gitu atau residen atau mungkin mahasiswa yang praktik, maka di situ mereka yang sedang melakukan praktik itu maka harus juga menjaga rahasia pasien. Ada lagi nggak ya? Ada lagi. Siapa lagi nih? Vendor misalnya yang bekerja sama rumah sakit. Misalnya rumah sakit punya tenan. Di situ dia kan bisa mungkin ketemu beberapa orang, melihat ada beberapa pelayanan yang diberikan. Nah itu ketika menemukan sesuatu ya tetap harus menjaga kerahasiaan. Dan menyimpan rahasia ini berlaku seumur hidup. Baik pasien itu sudah meninggal. Jadi kalau misalnya dibilang loh capek ya ngejaga rahasia, ya sebenarnya ini suatu kewajiban juga ya bagi seluruh personel yang ada di rumah sakit itu. Jadi gimana Bu Hana? Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua ini mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kalau saya menambahkan tadi ya Bu Lina ya, tentang menjaga rahasia ini, bahkan nih ya ketika keluarga pasien atau pasien itu sendiri komplain nih Bu Lina ke petugas, misalnya di petugas frontliner gitu Ibu. Bahkan petugas frontliner itu pun juga bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan baik identitas pasien maupun kasus yang disampaikan oleh pasien itu sendiri. Berlakunya juga seumur hidup. Jadi untuk sahabat Drunska misalnya saya dirawat di sini, saya pengen komplain sebenarnya, tapi saya takut nanti kalau misalnya setelah saya komplain jangan-jangan saya nggak dapat pelayanan lagi nih, jangan-jangan saya nggak disuntik lagi nih. Jadi kita bisa menepis kekhawatiran sahabat Drunska itu ya Bu Lina. Jadi kalau memang misalnya ada yang tidak benar terjadi gitu, jangan ragu untuk menyampaikan ke bagian. Jadi kami memang punya divisi khusus gitu ya Bu Hana. Jadi ada memang layanan pelanggan, baik mau kita sudah membuka beberapa jalur ya Bu Hana. Jadi kita boleh menyampaikan lewat WhatsApp, boleh juga menyampaikan lewat telepon, boleh juga menyampaikan lewat media sosial yang ada. Jadi atau mungkin kita juga punya di aplikasi Drunska Mobile, di situ juga bisa menyampaikan. Jadi nggak perlu ragu. Atau misalnya mau cara zaman dulu yang sangat romantis gitu ya, pakai surat cinta, ada kotaknya juga di rumah sakit gitu. Jadi itu juga boleh gitu kalau mau nulis ke kami. Jadi nggak usah khawatir bahwa itu semua kami tetap akan menjaga kerahasiaannya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya nanti kalau komplain terus kami nanti jadi kayak tadi kalau Bu Hana sampaikan, kalau orang Jawa bilang dititeni gitu ya Bu Hana. Betul kayak Bu. Ditandai bahwa itu kemarin yang komplain. Kalau misalnya ternyata itu terjadi pun setelah komplain ada
petugas kami yang seperti itu silakan disampaikan kembali. Karena kami sudah berkomitmen ya mulai dari pimpinan tertinggi dari direktur utama sampai ke seluruh levelnya, kami sudah berkomitmen bahwa ini adalah bagian dari pelayanan yang kami berikan kepada sahabat Drunska. Gitu Bu Hana. Mungkin kita malah menandai orang yang komplain itu ini adalah sahabat Drunska yang berjasa sangat besar memberikan hadiah ke manajemen ya Bu ya. Betul, karena kalau kami sih ya Bu Hana, kita selalu berpikirnya adalah kapan lagi kita dikasih masukan gitu, kapan lagi kita dikoreksi gitu. Karena rumah sakit ini kita kan memang menetapkan aturan, tapi yang namanya aturan tuh mungkin saja waktu pelaksanaannya ada 1-2 yang tidak sesuai, dan ketika tidak sesuai ini kami terbuka untuk menerima masukan seperti itu. Jadi boleh saja disampaikan supaya kami bisa melakukan koreksi dan perbaikan gitu. Jadi ya kita berusaha untuk meneladani prinsipnya Dr. Un gitu ya, kita harus bisa melayani dengan sepenuh hati gitu ya. Gitu Bu Hana. Oke Bu Lina, ini ada sahabat Drunska yang pertanyaan masih seputar aduan juga ini Bu Lina. Dari Arsila Putri Anisanjaya. Mungkinkah kelalaian yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan dapat diadukan atau dilaporkan kepada kepolisian sebagai perkara pidana? Oke, terima kasih. Tadi sahabat Drunska Arsila ya, Bu Arsila. Oke, jadi sebenarnya kalau pertanyaannya bisa nggak diadukan ke kepolisian, secara jawaban umumnya gini, bisa saja. Saya akan berbicaranya secara fakta ya, faktanya bisa saja. Hanya saja seperti ini. Kalau kami lebih menyarankan seperti ini, kalau emang ada sesuatu hal yang tidak benar, sampaikan ke pihak rumah sakit terlebih dahulu. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa prosesnya itu tidak semudah seperti yang kita pikirkan ketika kita sudah berurusan. Dan gini, kadang persepsi bagi orang awam yang dianggap sebagai suatu kelalaian, ini kita bicaranya tadi kelalaian ya. Kelalaian itu belum tentu benar-benar terjadi suatu kelalaian. Misalnya beberapa kasus memang kalau tadi disampaikan ada penolakan gitu ya, misalnya wah rumah sakit ini kenapa tidak mau menerima, kenapa pasien yang datang sudah sampai di IGD kenapa malah dirujuk. Itu kan kalau bisa jadi persepsinya orang awam akan berpikir ini dilempar, ada kelalaian nih, tidak sesuai, harus kita laporkan. Padahal mungkin nanti kalau setelah ditelusuri gitu ya, setelah ditelusuri ternyata ini bukan suatu bentuk kelalaian, tapi memang secara fasilitas kamar intensif kita penuh gitu. Dan pasien ini membutuhkan kondisi segera untuk dirawat di kamar intensif, dan ternyata secara kondisi medis bisa dipindahkan gitu Bu Hana. Nah itu berarti kan bukan suatu bentuk kelalaian, dan ternyata sudah dijelaskan ke keluarga. Ini jangan lupa ya, harus dijelaskan juga suatu hal yang penting, sudah dijelaskan. Ini berarti kan bukan suatu hal yang bentuk kelalaian. Tapi kalau memang misalnya jangan seperti ini, oh ini harusnya bisa dipindahkan, atau keluarga mau memindahkan, kasusnya kita rubah ya Bu Hana, keluarga ingin memindahkan ke rumah sakit lain karena menurut keluarga yang cari yang lebih dekat dengan keluarga misalnya, karena tiba-tiba pasiennya masuk ke rumah sakit karena kasusnya adalah kecelakaan misalnya, mau dipindahkan tapi rumah sakit kok tidak mengizinkan. Kenapa nih? Pasti kan dugaannya macam-macam ya Bu Hana. Dimulai dari ada apa nih, rumah sakit nahan pasien gitu, nggak mau ngelepasin pasien lah, dokternya lah, apalah, nanti pasti banyak sekali, praduganya tuh banyak. Bisa jadi kejadiannya adalah pasien ini tidak bisa dipindahkan karena kondisi medisnya tidak memungkinkan. Jadi misalnya pertimbangannya tuh banyak ketika memindahkan kondisi pasien dengan kondisi-kondisi tertentu. Jangan sampai ketika dipindahkan itu ternyata terjadi hal yang tidak diinginkan atau kondisinya jadi semakin buruk. Kenapa kadang perlu nanti kita pindahkan tapi kita perlu waktu menstabilkan kondisi. Nah ini semua memang hal yang harus dijelaskan oleh petugas rumah sakit ke sahabat Drunska tentunya kalau misalnya jadi pasien di rumah sakit. Jadi seperti itu sih, lebih ke arah kalau misalnya ditanya tadi bisa ya bisa saja, cuman kalau kami sih, saya sendiri tidak menyarankan hal seperti itu karena
terutama di Rumah Sakit Dr. Unkanda Sangapi Solo ini kita terbuka untuk menerima masukan dan berdiskusi bersama gitu. Ketika memang ada kesalahan, kami pasti akan mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf atas kesalahan yang terjadi dan akan melakukan perbaikan tentunya. Gitu Bu Hana. Lanjut Bu Lina, ini masih dari Arsila. Kemudian apakah rumah sakit wajib bertanggung jawab apabila ada pasien yang melarikan diri atau kabur? Oke, bertanggung jawab kalau ada pasien yang melarikan diri atau kabur gitu ya. Ini yang bertanggung jawab sebenarnya bukan cuma rumah sakit. Kalau kita harus lihat ini ya, kalau saya mau menjawab ini ada berbagai case-nya ya, saya lihat dari berbagai sudut pandang. Ketika pasiennya kaburnya di mana, kondisi kaburnya seperti apa gitu. Apakah pasien ini kabur karena alasan apa, ini juga jadi pertimbangan. Secara ketentuan seharusnya pasien tidak bisa kabur atau keluar dari rumah sakit tanpa sepengetahuannya rumah sakit. Karena kan tentunya pasien yang dirawat inap di rumah sakit itu mereka menggunakan identitas dari rumah sakit. Kalau misalnya sahabat Drunska pernah tahu ada gelang warna biru, gelang warna pink gitu ya. Biru untuk pasien laki-laki, pink untuk pasien wanita atau perempuan gitu. Dan ketika mau keluar berarti gelang itu harus dipastikan dilepas gampangnya. Jadi memang itu sudah diperbolehkan. Jadi nanti petugas keamanan kita yang harus tahu nih pasiennya ada memang boleh sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit dengan kondisinya yang memang diizinkan oleh dokter untuk dilanjutkan perawatannya di rawat jalan atau memang sudah tidak memerlukan rawat inap. Kalau sampai kejadian tersebut ya memang akan ada pertanggungjawaban dari rumah sakit. Ya bentuk tanggung jawabnya tergantung tadi saya sampaikan apa kejadiannya. Dan ini juga saya tadi sampaikan bahwa tanggung jawab ini bukan cuma melekat sama rumah sakit. Kalau misalnya pasien itu sudah ditunggui ada keluarganya gitu, terus bisa kabur bersama-sama gitu ya. Berarti kan keluarganya juga bertanggung jawab ya Bu Hana. Lah kok bisa kabur sama-sama? Nanti yang jadi pertanyaan bagi rumah sakit, jangan-jangan kaburnya kenapa nih gitu. Kan bisa jadi menduga macam-macam, bisa jadi kabur karena tidak ingin dilakukan tindakan tertentu gitu. Bisa saja, tapi sebenarnya akan lebih baik ketika itu dikomunikasikan. Bagaimana sih kita mengkomunikasikan? Karena tadi ada salah satu hak untuk menolak tindakannya dengan segala konsekuensi ya Bu Hana. Boleh saja ditolak. Nanti kita akan memberikan formnya penolakan tindakan kedokteran. Ada form persetujuan atau juga form penolakan. Kalau misalnya ada lagi mungkin alasan lainnya, jangan-jangan kabur karena nggak mau bayar gitu. Nah ini nanti yang tanggung jawab apakah rumah sakit yang mau nggak mau rumah sakit kena kerugian iya, tapi ada tanggung jawab yang dibawa juga sama keluarga pasien dan pasien karena tadi itu merupakan kewajiban mereka gitu ya Bu Hana. Jadi adegan di sinetron yang aku di mana gitu terus dia cabut infus segala macam terus kabur ngacir gitu sulit terjadi ya sebenarnya ya Bu Lina ya. Seharusnya sangat amat minimal sekali terjadi ya kalau di rumah sakit karena jalur kita masuk keluar ini semua sudah ada titik-titik yang dijaga oleh tim keamanannya, unit keamanannya rumah sakit gitu ya. Di bawah pengawasan Guardians of Drunska. Iya ada Guardiansnya. Oke Bu Lina, lanjut ini masih dari sahabat Drunska dari Rahmi. Berapa batas pengunjung yang wajib menginap untuk menjaga pasien? Ini mungkin penunggu pasien rawat inap ya. Oke, Bu siapa tadi Rahmi ya, Bu Rahmi. Sebenarnya kalau kita bicara soal penunggu pasien, jadi tadi penunggu ya, penunggu pasien ketika ini kita memang belakangan ini ada beberapa perubahan. Mungkin kalau pernah baca yang tadi saya sampaikan di leaflet disampaikan 2 penunggu gitu ya, misalnya 2 orang boleh menunggu pasien. Hanya saja kemarin memang kondisinya pandemi, kita melakukan perubahan dan penyesuaian. Akhirnya hanya diperbolehkan 1 orang penunggu. Ini secara aturan yang kita keluarkan. Kembali lagi bahwa mungkin ada nggak sih beberapa yang menyalahi peraturan, bisa saja. Atau mungkin ada beberapa kebijakan yang diambil, bisa saja. Karena ketika ada sesuatu hal yang memang diperlukan oleh pasien, seperti tadi saya sampaikan, kita komunikasikan. Jadi jangan ragu atau segan untuk berkomunikasi. Berkomunikasi itu sifatnya 2 arah ya. Berarti ada komunikan dan ada yang menerima gitu kan. Jadi memang
Berarti harus ada misalnya dari keluarga pasien memang ternyata ini pasiennya anak-anak nih, kita nggak bisa kalau jagain sendirian gitu. Itu bisa disampaikan, dikomunikasikan. Atau memang ini berkebutuhan khusus, dia nggak bisa nih, atau hanya mendekati waktu operasi saja deh, kita perlu dia ditunggu sama beberapa orang gitu. Itu bisa saja kejadiannya seperti itu, karena memang ada beberapa kondisi yang tidak sama kembali lagi untuk semua orang. Tapi kalau memang secara peraturan saat ini masih ditunggu oleh satu orang. Kalau memang misalnya nanti ada menemukan seperti itu, kembali lagi boleh disampaikan atau ditanyakan ke petugas kami untuk setiap kasus yang terjadi ya. Misalnya ada kejadian yang berbeda boleh ditanyakan. Karena memang kami ada, kalau misalnya nggak enak kalau mau nanya ke perawat-perawat yang di ruangan, boleh nanya ke bagian pusat informasi. Kami ada di 2 shift ya Bu Hana. Jam berapa sampai jam berapa Bu Hana? Buka dari jam 9 pagi sampai kalau misalnya hari Senin sampai Kamis sampai jam 8 malam. Di weekend Jumat sampai Sabtu kita tetap buka jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Ya, jadi nggak usah ragu untuk menyampaikan atau misalnya menanyakan atau misalnya mengkonfirmasi juga boleh ke pusat layanan informasi tersebut. Gitu. Lanjut Bu Lina, masih semangat ya sahabat Drunska. Banyak juga ya yang nanya. Rame banget ini Bu, saya sampai mau beralih dari pasien yang kabur sekarang ke request makanan nih Bu Lina dari Fazri Kadri. Di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo, pasien boleh nggak sih Bu request makan yang diinginkan? Oke, dari Pak Fazri Kadri ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya begini, soal makan itu di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo ini tentunya ada ahli gizi yang akan mengukur kebutuhan asupan gizi dari setiap pasien yang dirawat di rumah sakit. Jadi yang diberikan itu tentunya sudah dihitung gitu, gampangnya sudah dihitung kebutuhannya. Misalnya dengan penyakit ini, dengan sakit yang sedang diderita ini, dengan riwayat penyakit ini, maka yang diberikan adalah makanan jenis ini, gitu, jenis A gitu. Akan tetapi misalnya ketika ingin menyampaikan ternyata ada alergi makanan yang dimiliki gitu, atau ada sesuatu yang tidak disukai, itu bisa disampaikan pada saat ahli gizi itu atau mungkin nanti ada petugas gizi yang biasanya ada keliling memberikan asuhan gizi kepada pasien atau keluarga pasien. Itu bisa disampaikan. Nanti mungkin akan dibantu dari ahli gizi untuk mengatur. Tapi misalnya permintaannya adalah sesuatu hal yang melanggar dietnya, misalnya sudah tahu sedang sakit kolesterol gitu ya Bu Hana, sakitnya kolesterol. Terus kemudian tolong saya minta daging yang berlemak atau minta makannya adalah rendang gitu ya. Misalnya lagi lebaran kan ini ya. Jadi rendang sama opor lontong gitu ya. Itu kan jelas-jelas ini sedang diet tapi masuk rumah sakit dirawatnya karena dia sedang terkena kolesterol gitu. Nah ini ya jelas mungkin nanti akan diedukasi gitu ya. Jadi istilahnya adalah diedukasi dari ahli gizi atau petugas gizi kami, apa saja sih yang sebenarnya diperbolehkan, apa saja yang tidak. Jadi diskusikan saja. Jadi kami ini berupaya mengupayakan komunikasi kepada setiap sahabat Drunska yang ada dalam berbagai bentuk yang bisa kami fasilitasi gitu. Jadi begitu Pak Fazri. Kita bacain 2 pertanyaan terakhir aja ya Bu Lina, karena ini udah hampir jam 11, sudah hampir 1 jam kita ngobrol, pertanyaan masih banyak banget, cuman ini 2 terakhir ya, jadi yang beruntung. Dari Rahmi, apakah dokter wajib memberitahukan penyakitnya kepada pasien atau harus diberitahukan kepada keluarga terlebih dahulu? Dokter memberitahukan penyakitnya kepada pasien atau keluarga terlebih dahulu gitu ya. Kembali lagi ke yang paling berhak atas dirinya sendiri adalah pasien. Jadi sebenarnya selama kondisi pasien itu memungkinkan, yang paling berhak untuk mengetahui tentang dirinya sendiri adalah pasien itu sendiri. Jadi yang memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya itu adalah pasien. Jadi yang bersangkutan ya. Jadi sahabat Drunska kalau saya nanya siapa sih yang paling punya hak, ya dirinya sendiri. Tetapi ada beberapa kondisi yang memang pasiennya tidak bisa menerima informasi, maka
Dalam hal ini ada keluarga yang memang berwenang. Kalau tadi Bu Hana kayaknya sempat nanya ya, saya belum jelasin. Siapa saja sih orang yang memang berhak menerima informasi gitu. Ada berbagai lininya sih, dimulai misalnya kalau memang belum menikah, dia jadi seorang anak gitu ya, gampangnya. Berarti nanti siapa sih lini terdekatnya? Berarti orang tuanya. Orang tua berhak untuk mengambil tindakan atau mewakili anaknya ketika memang anaknya tidak mampu bertindak untuk dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya sudah menikah, berarti nanti akan berganti kepada suami atau istri. Kalau misalnya orang tuanya yang sakit, berarti nanti turunnya adalah kalau orang tuanya tuh masih misalnya yang sudah tidak ada pasangan hidupnya ya, misalnya tidak tinggal sendiri, berarti turunnya adalah ke anak. Jadi kalau misalnya nanti tanya kakak di mana bagiannya kayak Bu Hana, yaitu dicek dulu lingkarnya, masih ada enggak orang tuanya. Kalau anak itu masih punya orang tua, berarti salah satu orang tua dulu. Kalau memang misalnya sudah tidak ada, baru nanti keluarga kandung. Kalau kakak sepupu masih jauh lagi. Kalau tadi itu belum menikah, tapi kalau sudah menikah berarti nanti pasangannya dulu, baru nanti bergeser. Seperti itu sih. Oke Bu Lina, pertanyaan terakhir dari sahabat Drunska yang akan kita bacakan dari Najma Inggara. Untuk Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo, apakah bisa menggunakan BPJS tanpa adanya indikasi penyakit yang dirujuk dulu dari vaskes pertama, Bu? Penggunaan BPJS di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo ini sudah bisa sejak dimulainya BPJS. Sebenarnya kita sudah bekerja sama sejak 1 Januari tahun 2014. Jadi memang rumah sakit bisa memberikan pelayanan untuk peserta BPJS. Tapi kalau tadi pertanyaannya bisa nggak sih kalau untuk yang tidak dapat rujukan dulu gitu ya? Bisa nggak sih gitu ya? Ada beberapa ketentuan yang memang kita harus patuhi. Jadi kalau mau berobat di rumah sakit, karena Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo ini adalah tipe B, jadi bukan vaskes primer ya, bukan vaskes pertama. Jadi ini kita adalah rumah sakit rujukan, walaupun bukan rujukan yang paling terakhir karena masih ada vaskes tersier atau yang tingkat lebih tinggi daripada tipe B, ada tipe A gitu ya. Jadi kita biasanya harus melewati rujukan dari vaskes yang sebelumnya. Ini dalam kondisi yang biasa ya. Jadi memang harus ada surat pengantar rujukan dari vaskes primer yang ditujukan ke Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo. Hanya saja hal tersebut dikecualikan dalam kondisi emergensi. Jadi kalau memang misalnya kondisinya emergensi secara medis ya, karena balik lagi persepsi medis dan persepsi awam ini seringkali yang tidak sama. Karena misalnya buat kami nih, misalnya yang awam gitu misalnya, aduh kalau sudah muntah 2 kali muntah ini udah ya ampun bingung nih nggak bisa masuk. Padahal mungkin secara intake masih bisa nih, ada beberapa masih secara hal yang bisa dikonsumsi masih ada. Ini kondisi medis sama kondisi yang kita terima secara umum itu kadang memang berbeda. Jadi kalau selama indikasi medisnya memang memenuhi syarat, maka bisa digunakan. Jadi tidak perlu menggunakan rujukan dari vaskes yang tingkatannya di bawah. Jadi misalnya vaskes sebelumnya mau dari dokter PPK pertama atau mungkin puskesmas, selama kondisinya emergensi bisa langsung datang ke IGD. Tapi kalau memang tidak emergensi secara medis, tidak indikasi medis ya memang tidak bisa. Dan ini adalah kewajibannya petugas di rumah sakit untuk menjelaskan kepada pasien dan keluarga pasien jika memang ini tidak bisa secara kondisi medisnya. Jadi haknya pasien dan keluarga ya tadi menerima penjelasan bahwa memang misalnya oh ternyata setelah dibawa ini tidak bisa nih diperlakukan sebagai pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan. Begitu Bu Hana, semoga membantu ya. Tadi Bu siapa ya? Najma ya. Oke Bu Lina, nggak kerasa beneran ini nggak kerasa. Kita udah bersama hampir 1 jam. Seru banget pembahasan hari ini. Nah bagi sahabat Drunska yang mungkin pertanyaannya masih belum terjawab atau belum dibacakan tadi, bisa menyampaikan pertanyaannya, bisa menyampaikan masukan juga atau saran, keluhan terhadap pelayanan Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo, langsung aja menghubungi nomor layanan pelanggan yang tadi depan sudah saya sampaikan. Tapi ini jangan sedih, tidak perlu bermuram durja sahabat Drunska, saya sampaikan lagi nomornya mungkin bisa dicatat atau di capture di 081 55 33
Tadi sudah saya sampaikan Bu Lina, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir untuk menyampaikan masukan atau keluhan ke rumah sakit karena kita tidak akan menandai, tidak akan niteni siapa yang komplain, tapi kita akan menandai bahwa inilah yang sudah berjasa besar memberikan koreksi dan evaluasi atas pelayanan rumah sakit. Oke Bu Lina, terima kasih untuk edukasi dan informasi yang diberikan siang ini kepada sahabat Drunska. Sangat bermanfaat banget, membuka wawasan banget. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat Drunska yang sudah setia, stay tune dari awal hingga akhir, yang sudah join partisipasi bertanya juga. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum dibacakan dan belum terjawab. Pemenangi giveaway Bincang-Bincang sama Doi edisi hari ini akan diinformasikan melalui postingan Instagram TV. Jadi stay tune, tetap follow Instagram @drunska. Sahabat Drunska semuanya tetap jaga kesehatan dengan makanan yang bergizi, berolahraga, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Protokol kesehatan meskipun saat ini kasus COVID, kita sudah vaksin booster, tapi protokol kesehatan ada baiknya tetap kita terapkan. Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo aman untuk Anda. Sampai jumpa di Bincang-Bincang Doi selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang sahabat Drunska semuanya.